Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, cucu-cucu sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik sebagaimana keadaan kakek pada saat ini. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan selalu melindungi kita, memberikan keselamatan dan keimanan kepada kita. Juga tak lupa sholawat dan salam untuk Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Cucu sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah meningkat ke masalah pondasi yang ketiga di dalam pelaksanaan Islam yang kafah, yaitu masalah akhlak. Masalah akhlak itu memegang peranan yang sangat penting sekali, di samping yang kemarin keimanan dan ibadah. Banyak cerita ya, hikayat tentang orang-orang yang bagus ibadahnya, bagus imannya, tetapi masuk neraka karena akhlaknya yang kurang baik. Jadi sekali lagi, akhlak ini memegang peran penting. Ya, mari kita coba kita membahas masalah akhlak ini. Cucu sekalian, akhlak itu berasal dari kata khuluq dalam bahasa Arab yang berarti watak, tabiat, budi pekerti ataupun tingkah laku. Itu dari watak itu adalah tabiat kita, budi pekerti kita. Ada dua hal di situ, ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan pasti adalah perkataan kita, perbuatan kita. Yang tidak kelihatan adalah hati kita dan pikiran kita. Nah, cucu-cucu kita sekalian, kita harus jaga keempat-empatnya itu supaya berakhlak yang baik. Cucu sekalian, berbicara masalah akhlak itu bisa terbagi dua besar, yaitu adalah pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia dan atau makhluk lain. Hablum minallah kita sudah bahas kemarin, terutama masalah ibadah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nah, yang kedepannya kita akan bicara masalah hablum minanas, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dan dengan makhluk-makhluk lain seperti alam, hutan, gunung, dan lain-lain. Binatang juga itu merupakan hubungan kita yang akan sangat diperhatikan dalam akhlak dalam Islam. Akhlak ini tadi disampaikan adalah sangat memegang peran penting sekali, terutama adalah perihal berbuat kebaikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama kita adalah agama akhlak, agama menuju ke kebaikan. Ini dibuktikan dengan banyaknya firman-firman Allah tentang masalah perintah berbuat baik. Ya, contohnya misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 136, itu di situ jelas disebutkan titik-titik, lalu berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada orang anak yatim, kepada orang miskin, kepada teman sejawat, dan kepada tetangga dekat atau tetangga jauh, dan juga kepada hamba sahaya atau para pembantu. Itu yang kita harus berbuat baik kepada itu manusia-manusia lain. Tapi disampaikan bahwa tadi di samping manusia juga kita ada dengan makhluk lain. Nah, untuk manusia sendiri kita itu bisa berhubungan dengan diri sendiri dan juga manusia lain. Dengan diri sendiri kita juga harus tetap berbuat baik. Jadi kembali cucu-cucu bahwa akhlak untuk dalam hal Islam adalah kebaikan. Itu kita lihat tadi di An-Nisa yang berbatin, lalu juga di Al-Baqarah ayat 83, ayat 195 kalau berbuat baik. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu di dalam Al-A'raf 56 juga, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sekali dengan orang yang berbuat kebaikan. Itu di firman Allah. Lalu menurut hadis ya dari Rasul,
beliau bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnaikan akhlak yang mulia. Lalu ada lagi di situ bahwa sebaik-baiknya orang di antara kamu, manusia di antara kamu adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Itu jadi sekalian. Jadi dalam pengertian sempitnya, akhlak dalam Islam adalah kebaikan. Tetap kita harus selalu berbuat baik dan baik. Untuk diri sendiri misalnya, jangan mendolimi diri sendiri. Kita harus berbuat baik kepada kita. Misalnya saja, berbuat baik itu yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita tidak meninggalkan larangan Allah, seperti misalnya minum minuman keras, atau mohon maaf makan babi misalnya, lalu berjudi, itu semuanya mendolimi diri sendiri, akan membawa kecelakaan bagi diri sendiri. Lalu dengan manusia lain, misalnya dengan tetangga, itu banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berbuat tidak baik dengan tetangga. Lalu demikian juga dengan makhluk lain. Jadi ada contoh-contoh di mana makhluk lain juga sangat penting. Misalnya ada cerita hikayat tentang orang yang memberi minum anjing yang kehausan, itu dijamin masuk surga gitu. Lalu ada perempuan yang tidak mau memberi makan kucing, itu malah dijamin itu masuk neraka. Itu contoh-contoh bagaimana kita harus berbuat baik kepada manusia lain dan maupun kepada makhluk-makhluk lain. Itulah makanya kita itu disebut sebagai diturunkan ke dunia itu sebagai rahmatan lil alamin, gitu. Memberikan kebaikan bagi seluruh semesta alam. Demikian cucu sekalian, barangkali kita sekarang berbicara hanya sebagai umum saja. Nanti yang kedepannya kita akan bicara masa yang lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita, Islaman kita. Namun sekali lagi yang paling penting itu terutama nih, karena dekat ya, itu dengan tetangga itu harus hati-hati. Tadi disampaikan ada yang masuk neraka, itu contohnya adalah pada saat itu Rasul lagi berkumpul dengan sahabatnya, lalu ada yang diceritakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang sholatnya baik dan dermawan, tapi tidak baik dengan tetangga, sering gibah, sering mengumpat. Nah, itu menurut Rasul, Kanjeng Rasul itu adalah salah satu contoh orang yang akan masuk neraka. Jadi hubungan kita ya itu harus dijaga dengan tengah, karena sebagai yang paling dekat dengan kita. Jadi tetangga itu ada 3 jenis yang harus kita perhatikan nih. Hubungan dengan tengah, ada tetangga punya hak tetangga, atau hanya tetangga yang punya hak selain tetangga juga sebagai orang Islam, dan tetangga yang selain hak tetangga, hak Islam juga hak silaturahim atau merupakan saudara-saudara kita yang dekat. Itu juga harus kita perhatikan. Itu ada tingkat-tingkatannya. Misalnya bertetangga kita harus tamah-tamah, kita harus S3, senyum, salam, sapa. Nah, kalau untuk bagi orang yang non-muslim, salamnya itu lain gitu. Salamnya bisa aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi untuk yang muslim itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga cara mendoakan juga mungkin lain. Bagi orang non muslim, kita tidak boleh mendoakan supaya diampuni oleh Allah. Paling bisa mendoakan supaya dia memperoleh hidayah dari Allah. Sedangkan untuk yang muslim pasti semoga husnul khotimah. Seperti itu, agak lain-lainnya karena berbeda keyakinan. Lalu juga barangkali di masalah yang lainnya, masalah kalau menengok orang sakit barangkali sama, baik muslim maupun, tapi dalam ikut membantu menyelenggarakan jenazah, yaitu juga kita lain. Lalu mungkin juga kalau pergi ke kuburan, ya kalau muslim mungkin kita bisa ikut sampai ke kuburan. Kalau non muslim ya sebaiknya mungkin ya tidak usah lah gitu, karena nanti ada doa-doa lain dan lain di sana. Jadi demikian cucu sekalian, semoga dapat mengambil manfaat dari apa yang kakek sampaikan sekarang ini, yaitu yang penting adalah berbuat baik. Sekali lagi berbuat baik.
Kalau kita tidak bisa menyayangi, jangan kita membenci. Kalau kita tidak bisa menyayangi, jangan kita menyakiti. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, jangan kita menyakitkan. Itu karena sekali lagi, yang penting adalah kita berbuat baik kepada setiap orang, kepada setiap makhluk lain. Demikian cucu-cucu, nanti kita sampaikan lagi masalah yang lebih penting sebenarnya, itu masalah bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Bagaimana kita memperbaiki hati kita, karena tadi bahwa akhlak itu sebenarnya kan ada 4 ya. Akhlak itu tadi perkataan, perbuatan, lalu pikiran, dan hati. Kalau bahwa perkataan penting, iya, di firman-firman Allah yang lain sudah ada juga, di misalnya Al-Isra 53, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik. Lalu di Al-Baqarah tadi ayat 83, dan bertutur katalah yang baik pada manusia. Gitu. Yang penting ada berbuat baik, jangan sampai kita dibenci. Nggak apa-apa kita tidak dipuji, tapi jangan sampai kita dibenci. Ya, demikian cucu-cucu sekalian, supaya kita bisa berhubungan dengan harmonis dengan tetangga dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan bisa sekali lagi bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapat petunjuk Allah, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.